Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pencarian masyarakat Arab sebelum masuk Islam, Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 MI. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan Sari, NIM 126205211035, kelas PGMI 4B. Di sini kita akan, selain belajar materi, kita akan juga melihat petunjuk, penggunaan tujuan pembelajaran, materi, rangkuman, evaluasi, dan kuis. Yang pertama kita akan lihat. Pertama, klik tujuan untuk melihat tujuan pembelajaran, klik materi untuk melihat materi pembelajaran, klik evaluasi untuk memulai evaluasi, klik kuis untuk mengerjakan kuis, dan klik rangkuman untuk membaca rangkuman materi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Di sini ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menerima setiap rezeki yang Allah berikan. Peserta didik mampu meyakini bahwa rezeki adalah ibadah. Peserta didik mampu menunjukkan sikap rajin belajar. Peserta didik menjelaskan mata pencarian masyarakat Arab. Peserta didik menjelaskan aktivitas perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menuliskan aktivitas perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Kita masuk ke materi. Di sini materinya ada 3, yaitu beternak, bertani, dan berdagang. Di sini ada gambarnya ya teman-teman. Beternak itu saya ambil contoh unta, dan bertani ini pohon kurma, dan yang terakhir ini berdagang. Ini gambarnya seperti di pasar ya, transaksi jual beli. Nah, kita memulai materi yang beternak ya. Kita klik gambarnya. Itu menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Masyarakat Arab Badui itu suka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Nah, mereka itu mengonsumsi daging dan susu dari hewan ternaknya itu tadi, serta pakaiannya itu terbuat dari bulu domba. Nah, jika mereka itu kebutuhannya sudah terpenuhi, mereka akan menjual hewan ternaknya kepada orang lain. Orang kaya di masyarakat Arab Badui itu dinilai dan terlihat dari jumlah hewan ternak yang dimilikinya. Jadi jika hewannya banyak itu bisa disebut orang kaya. Binatang ternak yang mereka pelihara itu terutama biri-biri, kambing, dan unta. Dahulu Nabi Muhammad SAW itu seorang penggembala kambing ketika beliau tinggal di Bani Sa'ad. Tidak hanya Nabi Muhammad, Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain juga seorang penggembala kambing. Bertani. Jazirah Arab di sebagian besar daerahnya berupa padang pasir yang luas. Keadaan di padang pasir itu sangat panas dan gersang. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mata pencariannya sebagai petani. Tanah pertanian mereka antara lain sayuran dan buah-buahan. Hasil pertaniannya itu dijual di Mekah dan Madinah. Nah, salah satu contohnya pertanian mereka itu kurma. Kurma merupakan tanaman primadona di wilayah Arab. Ia sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, baik mereka yang kaya maupun yang miskin. Sebab tanpa pohon kurma, kehidupan di padang pasir akan semakin menderita. Dagang yang terakhir ya. Suku-suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai pedagang. Perdagangan di kota Mekah dan Madinah pada zaman Jahiliyah sudah maju. Mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Perjalanan dagang mereka dilakukan dengan berjalan kaki, naik unta, atau naik kuda. Negeri tujuan mereka antara lain Syam atau Syria, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Mereka itu berangkatnya secara berombongan, tidak sendiri-sendiri ya. Mereka itu berombongan itu juga ada tujuannya, yaitu untuk menghindari perompak di perjalanan, atau kalau di sini itu perampokan gitu. Rombongan pedagang itu disebut kafilah. Barang yang mereka jual itu kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak.
Nah, jadi mereka itu pas berangkat itu membawa barang dagangannya. Nah, mereka kembali juga membawa barang yang akan dijual di Mekah dan Madinah. Barang-barangnya apa saja? Yaitu gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian. Pusat perdagangan yang terkenal di Mekah adalah Pasar Ukaz yang terletak di dekat Ka'bah, Pasar Zilmajad, dan Pasar Majd. Nah, dalam bidang ekonomi, riba itu sudah lazim dan dipraktekkan di Jazirah Arab. Karena apa? Karena mereka itu terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Tidak hanya di Jazirah Arab, Mekah sebagai pusat perdagangan pun juga sudah terpengaruh oleh sistem riba. Nah, alat transportasi yang mereka gunakan untuk berdagang itu yang paling utama itu unta. Tadi kan di atas dijelaskan kalau mereka itu berdagangnya itu dengan berjalan kaki, naik unta atau naik kuda. Nah, tapi yang lebih utama dan yang lebih sering itu naik unta. Karena apa? Unta itu dianggap sebagai perahu padang pasir dan unta merupakan kendaraan yang menakjubkan. Nah, itu tadi materi kali ini dan saya akan bacakan rangkuman atau intinya biar kalian lebih paham. Tadi kan secara luas dan sekarang secara intinya saja. Penduduk yang tinggal di kota disebut suku Hadari, artinya penduduk yang menetap di kota. Mata pencarian mereka adalah berdagang, sedangkan penduduk pedesaan disebut suku Badawi atau Badui yang suka berpindah-pindah tempat. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur, seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khoibar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Para kafilah Arab melakukan perjalanan niaga pada musim dingin menuju Yaman dan perniagaan musim panas ke negeri Syam. Evaluasi. Jadi teman-teman, saya minta kalian menjawab 5 soal berikut ya, dikerjakan di kertas. Nah, ini bisa dikumpulkan di pertemuan yang berikutnya ya teman-teman. Dibuat tugas rumah. Nah, kalau ini kan tugas rumah ya, evaluasinya untuk materi hari ini. Saya mengetes seberapa paham kalian dengan materi yang sudah saya jelaskan. Nah, ada juga yang dikerjakan di sini tapi bentuknya kuis. Kita jawab. Nah, nanti cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakannya itu kalian bisa klik gambarnya di sini. Ini ada gambar susu, buah-buahan, dan sayuran. Nah, kalian nanti menjawabnya tinggal diklik. Nanti ada bunyinya. Ini ada 2 kuis. Yang satunya kita kerjakan sama-sama dan satunya dikerjakan sendiri-sendiri ya. Cara mengerjakan sama seperti soal ini. Contoh ini. Makanan suku Badui ialah, kita klik ya. Kita klik yang sayuran. Coba kita dengarkan suaranya ya. Suara tersebut menandakan kalau jawaban kalian salah. Nah, kita klik yang gambar susu. Nah, suara seperti ini menandakan kalau jawaban kalian itu tepat atau benar. Nah, selanjutnya yang kedua ya teman-teman, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Tadi kan yang kuis pertama sudah dikerjakan bareng-bareng. Cara pengerjaannya juga sama seperti yang contoh kuis yang pertama. Teman-teman sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.